Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Produksi Pembangunan. Kepada Ibu Elis saya ucapkan terima kasih. Untuk kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal internasional dengan judul Technical Efficiency of Rice Farms Under Irrigated Condition in Central Gujarat, atau dapat disebut efisiensi teknis usaha tani padi di bawah irigasi ketentuan di Central Gujarat. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Nanang Agustian Perdana, nomor induk mahasiswa 180 321 1000078. Adapun pokok bahasan yang akan dibahas pada hasil review jurnal internasional ini. Yang pertama yaitu ada pendahuluan, kedua ada metode, dan ketiga ada pembahasan. Pendahuluan. Dapat diketahui bahwa padi merupakan salah satu komoditas penting, tidak hanya di Indonesia, namun di India juga merupakan komoditas yang penting dan merupakan komoditas yang banyak ditanam di sana, hampir 43,81 juta hektar, serta menjadi komoditas yang memainkan peran penting dalam pasokan biji-bijian. Jadi kurang lebih 0,5% dari produksi biji-bijian sudah didominasi oleh komoditas beras atau padi. Meskipun India telah memiliki rekaman yang kuat tentang komoditas padi atau beras, namun tetap memiliki beberapa tantangan tersendiri, seperti populasi yang semakin bertambah. Maksudnya, populasi penduduk di sana dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, serta dengan populasi yang semakin banyak, secara tidak langsung akan mengurangi ketersediaan lahan. Yang awalnya lahan tertentu digunakan untuk pertanian dialihfungsikan ke non-pertanian atau dialihfungsikan ke pembangunan atau pemukiman. Tujuan dari penelitian ini yaitu ingin meneliti, mengetahui seberapa efisien serta bagaimana cara petani di India untuk mencapai efisiensi pertanian komoditas padi dengan memanfaatkan teknologi yang sudah ada atau memaksimalkan teknologi yang sudah tersedia, dikarenakan sebelum-sebelumnya teknologi yang sudah ada itu tidak digunakan oleh petani di sana secara maksimal. Adapun metodologi yang digunakan dalam penelitian ini, yang pertama pengumpulan data dan sampel. Untuk tempatnya dilakukan di Gujarat, India. Kemudian ada penyetaraan antara pertanian marginal, kecil, sedang, dan besar. Untuk respondennya, penelitian ini menggunakan 240 responden atau sampel dengan 109 petani marginal, 76 kecil, 38 sedang, dan 17 besar. Sampel atau data diperoleh dengan melakukan metode wawancara atau wawancara langsung terhadap petani. Kemudian untuk metode analisis, dalam studi kasus ini, dalam penelitian ini menggunakan metode analisis stokastik. Lebih tepatnya spesifikasi model menggunakan program komputer Frontier 4.1. Kemudian penentu efisiensi teknis. Ada beberapa. Yang pertama, spesifikasi luas areal atau luas lahan. Kemudian pengalaman bertani. Ketiga, tingkat pendidikan petani. 4, jumlah anggota bekerja yang ada di keluarga.
Dan yang kelima, indeks fragmentasi lahan, kemudian kontak dengan penyuluh atau interaksi dengan penyuluh, petani dengan penyuluh. Kemudian pembahasan. Diketahui pada sebaran sampel terdapat 240 sampel dengan petani marginal 109, kecil 76, medium 38, dan besar 17. Dan diketahui sekitar 57% petani marginal beroperasi dengan efisiensi tingkat antara 60 dan 80%. Sementara 80% petani kecil beroperasi pada tingkat efisiensi antara 70 dan 90%. Hasilnya juga mengungkapkan bahwa sekitar 59% petani besar beroperasi lebih dekat ke tingkat perbatasan efisiensi teknis lebih dari 90%. Kelompok ukuran petani sedang ditemukan paling efisien dalam pertanian padi dikarenakan beroperasi lebih dekat ke perbatasan dengan efisiensi teknis rata-rata 99,82%. Hal itu dapat diketahui bahwa pada penelitian medium atau sedang, pertanian mengalami efisiensi di tingkat yang mendekati lebih besar dari 90%. Dan ini menyiratkan bahwa pada rata-rata pertanian berukuran sedang lebih efisien dari pertanian marginal, kecil, dan besar. Kemudian penentu efisiensi teknis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa luas wilayah operasional, pengalaman budidaya, terus tingkat pendidikan, terus jarak lahan dari bangunan irigasi dengan saluran bernilai positif dan signifikan dikarenakan koefisien dari masing-masing variabel tersebut bernilai positif. Dengan catatan sudah terdapat bintang 1, bintang 2, dan bintang 3 menunjukkan signifikansi statistik masing-masing pada tingkat 10%, 5%, dan 1%. Jadi dari statistik koefisien atau variabel tersebut sudah bernilai signifikan, yaitu pada tingkat pengalaman sebesar 0,0026 dan areal operasional atau luas lahan 0,01. Kemudian tingkat pendidikan 0,04, kemudian jumlah anggota. Kemudian jumlah anggota keluarga yang bekerja. Untuk jumlah anggota bekerja bernilai min. Untuk jarak lahan dari bangunan irigasi yaitu sebesar 0,03. Nah, di situ semuanya bernilai positif dan dikatakan signifikan statistik dengan koefisien dengan tingkat 10%, 5%, dan 1%. Artinya, petani dengan wilayah operasional, luas tingkat pendidikan dan pengalaman, serta luas jarak dari bangunan irigasi dapat dikatakan efisiensi. Namun, pada variabel jumlah anggota keluarga yang bekerja menunjukkan hubungan yang signifikan tetapi bernilai negatif dengan efisiensi teknis. Hal itu disebabkan karena ketika sudah penggunaan tenaga kerja itu dalam satu keluarga itu semakin banyak, maka
secara tidak langsung tidak dapat dipungkiri bahwa penerapan teknis dari masing-masing keluarga tersebut akan berbeda. Jadi sangat diketahui bahwa teknis sangat dibutuhkan dalam penerapan pertanian di keluarga. Kemudian koefisien indeks fragmentasi lahan, kontak dengan lembaga penyuluh dan kedekatan dengan halaman pasar telah menunjukkan hubungan positif dengan efisiensi teknis. Dapat diketahui dari tabel bahwa nilai koefisien bernilai positif. Namun variabel-variabel tersebut ditemukan secara statistik tidak signifikan dikarenakan hal itu akan berdampak pada efisiensi teknis. Maka pemerintah harus mengambil beberapa kebijakan atau merancang beberapa program untuk memberikan kesempatan kerja alternatif di daerah, mungkin di sektor non pertanian. Jadi pemerintah di sana, pertanian di sana membutuhkan perhatian dari pemerintah setempat atau pemerintah daerah. Untuk kesimpulannya, penelitian ini dapat disimpulkan mengungkapkan bahwa variasi dalam output di seluruh pertanian di wilayah tersebut disebabkan oleh perbedaan dalam tingkat efisiensi teknis mereka. Tingkat efisiensi teknis di antara rumah tangga pertanian berbeda secara signifikan di antara kelompok ukuran petani. Jadi antara variabel 1 ke variabel 2 itu berbeda dalam penggunaan teknisnya. Namun untuk keseluruhannya, pertanian di sana itu dengan menggunakan teknologi yang sudah ada itu dapat dikatakan efisien dikarenakan rata-rata dari pertanian di sana itu bernilai positif. Koefisiennya bernilai positif dengan nilai statistik tertentu sebesar 10%, 5% ataupun 1%. Namun untuk pertanian yang paling efisien terjadi di pertanian medium atau sedang. Terima kasih. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya apabila ada tutur kata atau penyampaian yang kurang jelas, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.